Bapak Ketua KPU Kabupaten Motu Tenggara yang kami hormati, Ibu Komisioner Bawaslu Motu Tenggara yang kami hormati, selamat malam minggu. Abang Alan selaku host yang kami hormati dan banggakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang nonton siaran ini, malam ini kita telah hadir dua tokoh. Satu Sri Kandi Evaf, Ibu Asuju Hanubun. Yang satu adalah anak muda tangguh, sahabat Wawan Owat selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Motu Tenggara. Mungkin malam ini akan memberikan sedikit ide dan gagasan terkait dengan tahapan-tahapan untuk menuju ke 2024. Mungkin dipandu langsung oleh Bang Alan selaku host. Dipersilakan Bang. Siap Pak Ketua Ansor Motu Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat malam untuk seluruh yang menyaksikan secara live maupun nanti akan kita upload di YouTube Peran Idea. Terima kasih Pak Ketua KPU Maluku Tenggara dan Ibu Suju kembali hadir di sini. Pak Ketua, kemarin saya di Ibu Suju sudah agak cerita agak lama. Ada beberapa hal yang kita bahas, di antaranya soal tahapan, lalu yang krusial itu mungkin agak data. Nanti saya menggali dari Pak Ketua nanti mungkin soal fenomena surat-suara yang rusak dan segala macam. Ya sebelum nanti kita mulai dari itu. Untuk sebelum memulai tadi Pak Ketua Ansor sempat tegur saya kenapa pakai baju kaos seperti biasa, pikir ini suasananya santai, kita bukan di pleno kan. Kalau di pleno kan dulu Bapak Ibu kan pakai jas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saya mau tadi sih coba Ibu pakai kemeja tangan panjang, pakai dasi. Tapi begitu keluar dapat tegur karena di dasi itu merah, di belakang bawahnya ada tulisan Tuturian Dayani, dasi SD. Pak Ketua, saya mulai dari Pak Ketua dulu, Ibu Suji, mohon maaf mungkin latihan di sini. Pak Ketua, sebelumnya saya pernah terlibat di penyelenggaraan. Sebelumnya Pernah. Di posisi apa tuh Pak Ketua? di PPK. Oh di BPK. Oke. Di Maluku Tenggara. Betul. Oh di Kota Tua, siap. Om Frans, tolong bantu. Saya tarik bisa. Hah? Kasih ke sana sini. Bisa. Ya, mohon maaf saya memang dari Pak Ketua sebelumnya saya terlalu terlalu akrab. Tapi sebenarnya walaupun belum ini saya tahu Pak Ketua ini bukan orang asing. Tidak asing buat saya. Bukan orang asing karena saya cek di teman-teman di sekretariat, Pak Ketua ternyata punya KTP, berarti memang WNI, jadi bukan orang asing. Pak Ketua cerita sedikit. Kenapa tertarik ke lompat ke penyelenggara di level KPU? Bukannya di BPK itu kan sudah cukup siksaan dunia di situ waktu pemilu dan pilkada. Alasannya apa tuh Pak Ketua? Ya terima kasih ya Bang Alan, ini sesepuh ya, sesepuh di KPU Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009 ya, 2014. Jadi pertama Ketua Ansor, Komisioner Bawaslu yang kami hormati, dulu sempat gabung di PPK Kecamatan Dula Selatan, Kota Tua tahun 2013 pilkada, kemudian pemilu 2014 pileg, setelahnya pilpres 2014. Jadi saya pikir itu yang mendasari salah satu faktor kenapa harus terlibat jauh dalam dunia penyelenggaraan pemilu, khususnya sebagai penyelenggara teknis di KPU. Saya pikir itu jadi motivasi awal, berbekal pengalaman di penyelenggara ad hoc dulu, walaupun beda kota, itu menjadi salah satu alasan mendasar kenapa semangat itu yang melatari saya harus masuk sebagai penyelenggara pemilu. Oke, Pak Ketua, saya flashback sedikit di legislatif. Masalah paling krusial kemarin apa di legislatif? Masalah krusial banyak sih.
Kalau flashback ke belakang, kayaknya Bawaslu mungkin duluan ya, 2023 ya. 2013. Kalau saya sama teman-teman berempat, kebetulan dilantik diambil sumpah itu 1 April 2014. Mepet. Jadi waktunya cuman persiapan 2 minggu menjelang hari H tanggal 17 April. Kalau dibilang beberapa problem krusial, itu salah satunya memang soal hari H ya, khususnya pada saat hari pemungutan suara itu memang banyak sekali problem. Surat-suara ketukar misalkan itu kemarin dari dapil 1 ketukar dengan dapil 2 terbesar, itu TPS, kalau saya nggak salah TPS 1-2 Kolser tertukar dengan TPS di desa di Kecamatan Kebesar Selatan Barat itu pada saat hari H. Terus ada lagi beberapa problem seperti di desa Riamru. Yang paling krusial, yang paling mungkin masih ingat oleh publik Maluku Tenggara itu mungkin terjadi di TPS W2 yang pembakaran kotak suara itu mungkin sampai nasional ya, sampai nasional. Itu beberapa problem krusial. Ada yang memang problem teknis kaitan dengan tahapan penyelenggaraan, ada juga memang problem non teknis, itu di luar penyelenggara pemilu seperti kebakaran kotak dan lain sebagainya. Selain itu juga memang distribusi logistik yang mungkin sebentar bisa ditambahkan oleh Bawaslu. Distribusi logistik yang memang itu bukan hanya dialami oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tapi hampir semua KPU kabupaten kota, apalagi yang memiliki jangkauan agak jauh dari ibu kota, itu mengalami kendala yang sama. Jadi seperti di KPU Maluku Tenggara itu beberapa kekurangan formulir itu datangnya di hari H-1. Jadi beberapa formulir untuk di TPS itu datangnya di kekurangan. Jadi pada saat distribusi memang distribusi sudah dilakukan sampai di KPU Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah jauh-jauh hari, sudah 1 minggu sebelumnya. Tapi ada beberapa kekurangan yang diminta kembali kepada penyedia untuk dilengkapi, tapi datangnya itu sampai ke kita itu kalau saya nggak salah H-1. Dan ini juga menjadi salah satu catatan evaluasi kami waktu kemarin di kegiatan konsolidasi nasional di Jakarta. Banyak sekali KPU kabupaten kota yang menyampaikan keluhan ini ke KPU RI. Sebenarnya itu juga yang menjadi salah satu catatan evaluatif apabila Komisi 2 berkeinginan untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak, karena memang problem distribusi logistik ini masih carut marut. Itu juga jadi salah satu faktor dan pertimbangan penting apabila pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama. Pak Ketua, di poin itu dulu kan ada sebelum masa ini mungkin sebelum periode yang sekarang, dulu kan orang tuh boleh, KPU tuh boleh pengadaan sendiri. Sekarang kan terpusat semua di pusat. Betul. Sebenarnya pikiran saya kalau yang dari sisi keamanan mungkin yang hologram, yang surat suara boleh, tapi kan harusnya kayak formulir yang itu kan harusnya boleh dibuka pintu itu. Masuk tidak poin yang diusulkan untuk kembali dibuka? Kemarin waktu konsolidasi nasional itu sempat diusulkan. Jadi paling tidak dibagi sistem zonasi. Ya, sistem zonasi itu disampaikan. Itu disampaikan. Tapi kami kan cuman menyampaikan usulan ide itu ke regulator, dalam hal ini KPU RI. Jadi kemarin usulan dari hampir semua KPU kabupaten kota maupun provinsi itu pengadaan logistik itu kalau bisa dibagi zonasi. Jadi Maluku mungkin di satu tempat yang dekat dengan area Maluku, paling dekat mungkin Makassar gitu. Tapi kemarin kan kita agak jauh gitu, agak di Bogor. Oh, Maluku Tenggara ambil dari penyedianya di Bogor? Iya, kalau pilkada di Makassar. Surat-suara? Di Bogor, iya. Itu agak jauh memang. Jadi memang kemarin sempat diusulkan
distribusi pengadaan maupun distribusi apabila tidak ya itu dibagi sistem zonasi sehingga bisa memudahkan begitu. Memang itu problem tua. Dari dulu ya. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin agak lebih repot karena ada yang sistem pengamanan hologram yang memang belum tentu kualifikasi perusahaan penyedia jasa itu belum tentu punya. Ini kan masih terpusat. Ya. Mungkin yang lain Pak Ketua selain itu di kemarin saya dengan Ibu Suyu sempat lama bercerita, lalu ada satu ide yang saya pikir ya pas kalau memang di ini kita komunikasi jadi beserta teman-teman Ansor dan beberapa komunitas lain itu menggabungkan diri di sini disebut Rahan Idea. Ya kemarin itu ada usulan dari bukan usulan data itu pribadi atau usulan lembaga, tapi ada usulan yang sangat baik bahwa partai politik di tiap ranting itu bisa bekerja sama dalam kontinuitas perbaikan data. Kalau Pak Ketua review kembali ke belakang data kemarin, saya tahu Pak Ketua masuk sudah siap saja. Tapi kira-kira ada evaluasi tidak? Ini kan memang dari sisi regulasi, dari sisi rencana yang nanti mau direvisi atau tidak. Saya baca kemarin Ibu Suju di prolegnas memang hilang untuk pemilu dan kepala daerah, tapi per 5 tahunnya itu belum hilang, masih dalam daftar. Jadi kira-kira ya insya Allah obrolan-obrolan kecil seperti ini ada ide-ide besar mungkin juga nanti insya Allah bisa didengar dan ikut dimasukkan. Jadi saya apresiasi sekali usul Ibu Suju. Pak Ketua mungkin dari tadi Pak Ketua soal data. Jadi kan sekarang KPU bersama Bawaslu lagi sementara melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. Itu dilaksanakan tiap bulan, Pak. Jadi awalnya sesuai dengan surat dari KPU RI, kami menggelar melalui rapat pleno, tapi akhir-akhir ini melalui terakhir edaran 132 itu formulanya diubah menjadi rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, khususnya penyedia data penduduk, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam setiap rapat pleno awalnya, kemudian rapat koordinasi, itu selalu kami menyampaikan kepada partai politik, Bang. Partai politik kan punya secara hierarkis ada sampai di tingkatan desa. Ya berbeda dengan kami KPU Bawaslu, nanti pada saatnya baru punya tangan di bawah begitu. Ad hoc kan kami punya PPK, PPS sampai di bawah. Begitupun dengan Panwascam. Jadi kalau mau dilakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan secara aktual misalkan, itu kami pertama kendalanya kami tidak memiliki perangkat ad hoc. Kemudian juga karena non tahapan ya kami dibatasi dengan masalah budget anggaran. Tapi yang sekali lagi dalam setiap bulan kami sampaikan ke rekan-rekan partai politik, mereka memiliki struktur secara hierarkis sampai ke bawah, ada di kecamatan, ranting, dan sebenarnya DPP ini itu pembaharuan data pemilih secara periodik. Jadi kalau ada yang meninggal langsung disampaikan ke kami, atau ada yang pindah keluar, pindah masuk, ada yang baru telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bisa langsung segera disampaikan. Jadi KPU Maluku Tenggara juga membuka layanan tanggapan baik secara online maupun offline kepada publik yang ingin yang tadi kami sampaikan, meninggal, pindah masuk, keluar, disampaikan ke kami. Termasuk himbauan itu kami sampaikan ke rekan-rekan partai politik yang memiliki pengurus sampai ke bawah. Jadi kalau misalkan di desa A misalkan ada warga atau konstituen dari partai A yang meninggal, itu bisa langsung disampaikan. Kalau tidak disampaikan ke KPU, paling tidak disampaikan ke partai politik ke atas, kecamatan, ke kabupaten, baru bisa disampaikan ke kami. Tapi ya itu Pernah ada partai politik yang belum ada, Bang. alhamdulillah. bukan tidak ada, belum ada. Mungkin besok lusa ada, mungkin besok lusa. Mungkin setelah ini. Ya. Tapi dari itu, Pak Ketua, kalau usulan konkretnya setuju atau tidak, atau mungkin ada ditambahkan
dengan isu usulannya teman-teman Panwas yang langsung dibikin ya sorry, maaf saya orang lama. Dengan Bawaslu yang include Bawaslu, KPU dengan partai politik. Ruang ini masih terbuka, bisa diformulasikan langsung di perbaikan undang-undang nanti, karena kita tahu di legislatif ini kan belum bilang. Kira-kira Pak Ketua setuju dengan ini atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari sisi itu? Nanti ditambahkan. Sebenarnya bisa sebenarnya. Itu juga yang sedang kami pikirkan. Kemarin kalau misalkan kami didukung lebih oleh anggaran, itu proses, karena kami pertama tidak memiliki perangkat ad hoc, jadi proses pemutakhiran secara faktual di lapangan, kami selain mungkin Bawaslu yang memiliki fungsi pengawasan melekat terhadap KPU, kami juga akan menggandeng dinas terkait, karena memang dapur tunggal data pemilih yang sementara kami kelola melalui DPB itu dapurnya ada di Dukcapil begitu. Jadi kami tetap akan menggandeng Dukcapil, kan dia punya pencaca ya, dia punya pencaca di tingkat desa. Pencaca itu kan setiap orang yang meninggal lahir itu kan dicatat. Jadi update data saya pikir cukup cukup reliable di Dukcapil begitu. Cuman memang itu ya memang Bawaslu juga demikian. Ini kendalanya bukan cuma di KPU Maluku Tenggara tapi hampir semua KPU kabupaten kota se-Indonesia yang non tahapan. Mungkin kalau usulan pemerintah, mungkin kalau dia bukan penyelenggara di level esko ke bawah, mungkin bisa diatur nanti di yang tadi Capil punya di pencaca itu bisa dimasukkan jadi bagian dari KPU tanpa harus keluar anggaran mendahului atau menunggu momen nanti ada pemilu dan pilkada. Saya pikir kesepahaman ini luar biasa. Ya karena itu masalah itu yang jauh sebelum dari masih dulu zaman Pak Dinto Tubul, lanjut ke zamannya Pak Yopi, segalanya sama sebenarnya. Soalnya sama belum berubah. Di poin itu saya pikir luar biasa teman-teman punya ide yang luar biasa. Terima kasih. Saya kepikir sebelumnya banyak orang nih. Pak Ketua, rencana penggabungan pemilu dan pilkada. Sempat Ibu Suji bahasanya irisan bawang. Ibu iris bawang itu pasti banyak yang menangis nih. Saya sempat kemarin cerita dengan Pak Marda kemarin. Ini kalau tiap tahapan model begini di KPP aturannya belum berubah, masih akumulasi teguran peringatan tuh bisa berujung ke pemberhentian. Saya pikir 3 tahapan pilkada dan 3 tahapan pemilu saja, teman-teman sudah selesai. Dua-duanya KPU dan Panwas. Pak Ketua mau tanggapi apa soal penggabungan ini? Jadi mungkin kemarin sudah cerita banyak dengan Ibu Suji, tapi kemarin waktu rapat dengar pendapat Komisi 2 Komisi 2 DPR, kemudian ada KPU, Bawaslu, termasuk pemerintah, KPU sempat membuat telaan berkenaan dengan simulasi tahapan penyelenggaraan. Kalau saya kemarin sempat baca-baca simulasi telaan itu, usulan KPU itu sebenarnya dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April 2024. Jadi kalau misalkan simulasinya tetap pilkada di 13 November 2024. Jadi pilkada kan itu sudah dikunci di pasal 201 Undang-Undang 10 2016 bulan November. Nanti tanggalnya yang jelas hari Rabu begitu. Yang jelas hari Rabu menyesuaikan dengan tanggal cuaca ya. Tapi simulasi KPU berkenaan dengan pemilu itu disusun bisa tanggal 17 Januari, bisa 14 Februari, bisa 6 Maret, bisa 17 April. Yang paling memungkinkan yang disusun simulasi oleh KPU itu 14 Februari dan 6 Maret. Irisan yang paling krusial pasti kan orang bertanya-tanya, kenapa tidak bulan April seperti kemarin begitu? Kenapa tidak dilaksanakan bulan April seperti April 2019? Salah satu problem krusialnya kalau dilaksanakan bulan April, maka pencalonan pilkada itu akan dilaksanakan bulan Agustus 2024. Artinya itu bertabrakan dengan yang jadi problem pada saat pencalonan pasangan calon pilkada 2024 pada bulan Agustus itu menggunakan hasil pemilu 2019 atau 2024.
Yang jadi problem itu. Kalau pemilunya pada bulan April, maka kemungkinan besar itu menggunakan 2019. Makanya KPU mundur pada bulan Maret sehingga penetapan perolehan kursi dan calon terpilih itu pada bulan Juli. Bulan Juni atau Juni itu setelah perkara di MK, sehingga pada bulan Agustus itu bisa menggunakan hasil pemilu 2024. Kemudian di simulasi KPU itu memang ada beberapa. Itu dibawa ke presiden, kenapa presiden diusul oleh pemenang pemilu yang sebelum? Ya. Tidak perlu dijawab. Berarti kan Tidak perlu dijawab pakai dua. berarti kan hasil pemilu 2019 kan dia jalan-jalan begitu. Dia jalan-jalan. Ya itu kan ranahnya partai politik, Bang. Nanti ketua Ansor bisa tambahkan nanti. Tapi di simulasi itu KPU punya beberapa pertimbangan penting. Pertama, pertimbangan cuaca, karena akhir tahun sampai ke awal tahun Januari itu kan kalau misalkan bulan Februari atau Maret itu distribusi logistik itu pasti kendala di cuaca. Selain itu juga KPU juga mempertimbangkan hari raya keagamaan, ada di situ hari raya Idul Fitri, ada hari raya Waisak, ada Natal di bulan Desember. Selain itu juga KPU mempertimbangkan beban kerja penyelenggara ad hoc. Jadi kenapa bulan Januari itu menjadi salah satu formula yang disusun KPU tapi tidak menjadi pilihan utama, karena di situ juga tahun anggaran belum jalan. Ya, sehingga pilihan utamanya itu jadi di bulan Februari dan Maret. Jadi kemungkinan kalau misalkan pemilu itu jalan 2024, kita juga belum bisa pastikan. Tadi Bang Alan bilang prolegnas 2021 ditarik, tapi bisa saja 2022 dibahas begitu. 5 tahun aja belum ditarik. Ya betul, jangan sampai 2022 dibahas dan bisa jadi di revisi kita saya tahu begitu, belum bisa dipastikan. Jadi dari jadwal simulasi yang ada kira-kira itu ya, di November 2023 itu kan kuncian mati itu, kuncian mati undang-undang kan? Ya, 24. Ya. 24, sorry, 23, 24. Memang irisan tahapan yang paling krusial itu, ya irisan tahapan itu pada saat bulan Maret, April itu di saat pemilu hari H, kemudian tahapan pemilu melakukan rekapitulasi, di saat yang sama tahapan pilkada melakukan verifikasi persyaratan calon perseorangan. Itu bulannya sama, itu bulannya dari mulai Februari, Maret sampai April. Kemudian yang jadi beban KPU, irisan yang paling krusial apabila terjadi putaran kedua pilpres. Itu paling berat. KPU telah menyusun beberapa irisan tahapan pemutakhiran daftar pemilih itu kemungkinan dia berlanjut. Dari mulai pemilu sampai pilkada berlanjut. Kemudian masa kerja ad hoc, PPK itu kemungkinan besar kayak kemarin ya. Kayak kemarin kemungkinan dia berlanjut. Tapi yang tidak bisa diprediksi dan sulit itu apabila pilpres putaran kedua, Bang. Itu karena kalau pilpres putaran kedua itu KPU harus itu irisannya luar biasa itu. Karena tahapan pilkadanya itu lagi full. Pemutakhiran data pemilih, kemudian perseorangan, kemudian masuk kampanye, di saat yang sama harus hadapi pilpres putaran kedua. Itu yang saya khawatir sebenarnya. Ya. Teman-teman penyelenggara bisa selesai. Tapi kalau DKPP belum berubah aturannya, artinya akumulasi yang tiap keseluruhan. Misalnya tahapan pendaftaran, pencalonan, jika kesalahan dia kali itu dia sudah hilang. Tapi kalau akumulasi merusak nanti habis orang ini. Jadi itu mungkin teman-teman lewat hierarki ke atas sudah mungkin ya sambil bicara informal atau nanti kalau ada forum-forum rapat integrasi mungkin bisa mereka tahu sih bisa cegah orang untuk lapor, sih bisa cegah orang untuk marah. Sementara aturan DKP belum berubah, habis. Ya, belum lagi kayak begitu, Bang. Belum lagi di saat tahapan terus penyelenggara diadukan ke DKPP, kita mau fokus DKPP. Belum lagi kalau misalkan ada sengketa di TUN misalkan,
kita harus hadapi di TUN. Kemudian misalkan kalau KPU ada adjudikasi misalkan di Bawaslu, kita harus fokus di sana lagi. Belum lagi tahapan sedang jalan, jadi ya memang cukup krusial begitu. Ya kalau di angka 0 sampai 10 teman-teman kuat di angka berapa? Kekuatan menghadapi ini. Insya Allah ya. Insya Allah ya, siap. Ibu setuju dari sisi ini tadi teman-teman KPU yang lantiknya terlalu mepet, data segala macam. Insya Allah kali ini mungkin saya nggak untuk pembentukan penyelenggara besok itu. Kita masa jabatan, Iya. terkait masa jabatan kalau kita kan berakhir di Agustus 2023. Iya. Berarti berapa bulan sebelum itu kan sudah ada Selisih dengan KPU kemarin berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. agak jauh ya. Jauh. Iya. Orang 7 bulan. Nah itu kira-kira nanti kalau mulai start lagi setengahnya masih orang periode sesi yang lama, setengahnya yang baru lagi repot kan? Iya. Apalagi kalau komposisi Bawaslu kan cuma 3 Nah, orang. harusnya bisa saja kalau memang ini disatukan kembali, memang kalau harus dikurangi ya dikurangi. Kepala daerah saja bisa dikurangi sekarang. Kalau skenario sekarang kan, Iya. tidak artinya dalam posisi itu harus ada start yang sama. Ada ya mudah-mudahan Mudah-mudahan dipertimbangkan lah. pertimbangan kayak gitu. Artinya, ya capek lah. Siap. Ini di depan ketua ansur, jadi kita bukan no smoking tapi NU smoking. Ini kalau bukan Mako ini ya Mako. Ibu setuju, yang lain mungkin ke curhat ke teman-teman KPU, marah-marah ke teman-teman KPU kemarin apa tahapannya. Kita sudah selesai, tapi mungkin ada hal yang perlu diingatkan kembali atau disampaikan kembali ke teman-teman KPU. Nah, kalau dari Bawaslu Oh sorry, sebelum itu saya masuk, berapa yang dieksekusi kemarin? Kan setiap tahapan ada panis reward. Berapa yang dipanis kemarin? Ada yang diberhentikan di level PPK, ada yang berhentikan di BPS, ada, tapi ada. Di PPK ada, PPS juga ada, PPS ada. KPPS ada juga. KPPS ada di Oh pergantian sebelum Cibaru. Iya. ada juga. Ada 19 Iya, oke ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke Pak Ketua. walaupun memang belum Iya ya, kita ini tahapan, tapi visioner lah. pertama kalau evaluasi kemarin terkait dengan ad hoc itu mungkin lebih ke persyaratan dari teman-teman ad hoc, karena kebanyakan kan ini juga jadi saran juga untuk KPU, karena kebanyakan KPU itu, karena saya dulu mantan PPK, KPU itu kebanyakan bukan kebanyakan sih, tapi biasanya sering tahapan itu tahapan di bawah ad hoc itu memakai orang-orang lama. Kebanyakan seperti itu. Akhirnya pemahaman terkait aturan pun juga masih Yang lama. Itu paling sering. Tapi bagaimana kalau KPU bilang ya ini kan tahu mentalnya, tahu integritasnya. Untuk apa kalau siap udah ambil yang mana? Nah, itu dari KPU, Iya, tapi iya. kami dan Bawaslu ada evaluasi di situ. Karena terkait di ini lagi ke rekomendasi dari Bawaslu ada beberapa yang ini itu kan terkait juga dengan pemahaman teman-teman ad hoc KPU di bawahnya itu yang istilahnya masih bertahan dengan tradisi lama itu. Itu yang menjadi catatan, beberapa catatan kami Bawaslu, dan itu kami dapati langsung. Jadi rekomendasinya sudah kami sampaikan, mungkin dari situ KPU bisa melihat lebih teliti, karena harus diingat bahwa ada dampak hukum dari proses itu tadi. Nah, jadi mungkin teman-teman KPU juga bisa lebih hati-hati dalam hal perekrutan, karena itu semua diatur. Nah, kalau diatur sesuai undang-undang berarti ada dampak hukumnya di situ. Ya, mudah-mudahan ke depan itu, karena mengingat itu tadi irisan terus beban pekerjaan, karena di irisan paling semakin ke bawah itu beban pekerjaan itu semakin Diri saya semakin banyak, ya. semakin berat. Jadi dibutuhkan memang betul-betul orang yang
yang mumpuni, bukan saja dari emosionalnya, tapi dia punya kemampuan memahami aturan. Itu yang paling penting sebenarnya. Mungkin itu terkait dengan pengawas lagi apa penyelenggara di tingkatan ad hoc. Kalau dalam proses, misalnya hitung, kalau pungut saya pikir masalahnya sama seluruh Indonesia. Ya. Kalau hitung, Nah. ada catatan khusus. Ya, kalau ini kan ini saran juga nih, karena pelaksana teknis kan ada di KPU. Iya. Ini terkait dengan formulir. Nah, karena formulir ini dia juga berdampak terhadap waktu. Kita tahu bahwa waktunya kan sudah ditetapkan Di semua. simulasi sebelum pemilu berapa jam biasanya? Dari KPU. KPU mungkin pakai itu. Oh, atau mungkin simulasi sudah lewat sebelum waktu zaman periode tertentu. Bukan, maksudnya setelah simulasi sudah lewat. Tapi kan biasanya ada tuh, Iya. berapa jam. Makanya saya mulai lewat dari jam 1 sampai, ternyata kan dilewati semua. Ada nggak sih kalau hitungannya masih ada formula hitungannya nggak sih? Kalau kemarin saya waktu pada saat pengawasan hari H, saya mendapati di salah satu desa itu pada saat jam 1 kan Betul. close kan, Iya. ternyata masih ada menerima. Nah, itu kan karena memang waktu ini ketemu tidak bisa prediksi terkait itu tadi kemampuan teman-teman ad hoc di bawah. Terus yang paling menjadi catatan itu terkait yang kita mau bilang ini terkait formulir. Semakin ke bawah itu kan semakin formulir semakin banyak. Kemudian dia manual. Ya mungkin teman-teman KPU bisa mungkin saran lewat rapat konsolidasi yang kemarin itu mungkin akan ada lagi rapat konsolidasi itu yang sebenarnya harus dipikirkan, bukan hanya kita memikirkan tentang tahapan yang akan berjalan, tapi pada saat hari H itu sangat krusial karena sampai dengan jam berapa kita datang jam 3 malam itu masih ada proses itu. Ya, artinya kalau Bawaslu ketarik semua pulang. Enggak, maksudnya sebenarnya kan Kalau rigid di aturan ini bisa. menyangkut keadaan yang memang kayak tadi ketua bilang, keadaan yang kita bisa ini lagi Iya. karena memang kayak distribusi kotak terlambat, karena itu yang tadi kita tadi sempat nyambung sih, karena terpusat itu tadi pengadaannya itu terpusat, medianya terpusat. Nah makanya memang kendalanya, jangan kan itu beta masih ingat itu sampai malam C1 KWK-nya itu ada yang belum bisa di tidak ada C1 KWK-nya itu ketua. Itu sampai H-1. Kalau tidak salah kecil karena kecil itu dia terakhir. C1 KWK-nya koordinasi lewat koordinasi KPU berkoordinasi dengan ya alhamdulillah ada solusinya. Tapi kalau misalnya pada saat pengepakan yang lain sampai dengan subuh itu bagaimana? Dia kan tentunya sangat berdampak terhadap waktu, karena waktu itu sudah ditentukan. Terus bisa dari sisi pribadi saya tahu ini aturan bukan Bapak Ibu yang bikin. Ada pikiran tidak kalau memang dikasih jarak yang lebih lah, jarak antara legislatif sama pilkada. Ini kan masih terbuka peluang untuk dirubah. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan evaluasi Pileg 2019 itu sebenarnya itu lebih efisiennya itu dipisahkan sebenarnya. Dipisahkan. Efisiennya itu. Kalaupun skenario harus jalan digabung, mungkin jaraknya lebih dikasih jauh. Karena irisan tahapan-tahapan. Iya. Ya saya paling khawatir kalau itu pilpresnya di putaran kedua. Ya itu biasa. Jadi gini Bang, Yang tadi disampaikan Ibu Suju itu problem krusial yang terjadi bukan cuma di Maluku Tenggara tapi hampir semua kabupaten kota mengalami sama. Itu mungkin juga sudah difikirkan oleh KPU RI sehingga penggunaan formulir kaitan dengan pencatatan hasil pemutakhiran, pemungutan dan penghitungan suara itu mungkin mulai disederhanakan. Bukan cuma disederhanakan,
mulai dikonversi dalam bentuk elektronik. Makanya kemarin sudah mulai dikembangkan. Memang kita belum masuk pada proses e-voting ya, belum seperti di barat begitu. Tapi kemarin sudah mulai dikembangkan uji coba di Pilkada 2020 kemarin melalui penggunaan rekapitulasi elektronik. Jadi KPU sekarang memang sedang mengembangkan salah satu aplikasi elektronik untuk memudahkan prosesi teknis di tingkat bawah, khususnya pada saat pungut hitung, yakni aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Aktivitasnya di tempat yang sudah diuji jadi berapa jam atau jadi berapa hari? Kendalanya itu harus didukung oleh daerah yang jaringan memadai. Nah, itu yang Semua tanpa terkecuali. Kalau di kota sini mungkin sudah, tapi apa daya di besar utara barat, utara timur, itu mungkin kendalanya di situ. Tapi saya pikir sistem Sirekap ini cukup memudahkan, karena di penyelenggara ad hoc juga saya perlu banyak catat formulir. Karena tinggal formulir C1 plano difoto secara digital, itu juga yang nanti diserahkan ke saksi parpol secara digital. Kemungkinan kalau benar sistem Sirekap ini digunakan, kemungkinan rekapitulasi berjenjang ditiadakan. Rekapitulasi di tingkat PPS juga sudah mulai tidak ada, PPK juga sudah mulai tidak ada, langsung di KPU begitu. Kemudian formulir yang dipegang oleh saksi parpol juga bukan formulir fisik, tapi elektronik, hasil foto C1 digital. Cuman syaratnya itu semua harus didukung oleh jaringan internet yang memadai di kabupaten. Itu satu. Yang kedua, ada potensi intercept, ada orang bisa. server. Ya, saya pergi. Ya itu juga jadi problem digital. Sebenarnya banyak catatan. Kan belum dilaksanakan tuh jadi. Iya. Cuma angka 879 orang itu yang jadi inti dari semua catatan itu kan 879 teman-teman penyelenggara itu. Ya betul. Ya, jadi 800 sekian itu kan pada saat hari H. Makanya sebenarnya yang harus jadi catatan dan tertentu ini tuh pada saat hari H itu. Pungut, hari pungut. Pungut hitungnya itu yang harus menjadi perhatian itu. Karena memang dan ketemu tahu bahwa yang menjadi korban itu Iya. tingkatan bawah. Walaupun potong ya pasti akan problem itu kalau tidak dipikirkan solusinya itu pasti dia akan Berulang lagi. kemudian kesalahan kan biasanya kesalahan paling sering itu salah penempatan pemahaman penempatan surat suara rusak dan lain-lain itu kan sering. Nah itu yang mudah-mudahan bisa disederhanakan, hanya mengurangi beban pekerjaan dari teman-teman. Bagus soalnya luar biasa kalau memang mau didorong untuk direkap. Banyak persoalan yang bisa ditekan di situ. Ya tinggal nanti kesiapan jaringan. Pak Ketua, dari sisi regulasi yang paling menyulitkan KPU apa? Dari regulasi yang kemarin, yang jalan kemarin. Sebenarnya kalau dari sisi regulasi, Bukan implikasinya, kalau implikasi teknis saya tahu pasti semua tempat ada, tapi dari sisi regulasi kira-kira yang kontra yang bikin pusing yang sebenarnya karena perbedaan rezim pilkada dan rezim pemilu ini ada beberapa lingkup yang memang dia secara eksplisit di regulasi berbeda. Saya ambil contoh pada saat pilkada, persyaratan PSU itu dia berbeda dengan persyaratan PSU di pemilu. Nah, memang di MK hari kerja di sini kan? Hari Ya. kerja yang ini hari kerja ya. ya, jadi kebanyakan tafsir PSU, apalagi kemarin kan jaraknya cukup dekat 2013 ke 2014. Jadi mungkin di tingkatan Bawaslu, tingkatan KPU kabupaten mungkin sudah bisa memahami, tapi di tingkatan bawah itu karena memang jarak yang dekat sehingga tafsir persyaratan PSU misalkan salah satu sampel Legislatif pakai ya untuk legislatif masih menggunakan persyaratan pilkada.
karena memang jaraknya cukup dekat begitu. Kemudian sebenarnya evaluasi 5 kotak ini sebelum bicara pilkada serentak, pemilu dan pilkada di tahun yang sama, tapi evaluasi 5 kotak saja itu sudah menjadi evaluasi penting karena 800 sekian itu, kemudian carut marut distribusi logistik, formulir yang memang dicatat secara manual dengan kolom yang begitu banyak ya, karena memang simulasi pemungutan di TPS itu mungkin pakai standar Jawa ya, yang rata-rata mereka melek ya, maksudnya karena kan tingkat itu kan dia linear dengan tingkat pendidikan ya. Bagaimana dengan ketemu pengurus tua yang di yang bisa pakai standar 7 menit misalkan untuk selesai 5 surat suara, itu mungkin pakai standar Jawa mungkin bisa, jangankan 7 menit, 2 menit untuk orang di Jawa mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan tempuh orang tua di kampung pakai standar jangankan 7 menit, kadang ada yang 15 menit untuk selesaikan 5 surat suara ini begitu. Belum lagi KPPS yang itu. Ya memang tadi problemnya dalam proses rekrutmen ad hoc ya memang itu jadi catatan kenapa diambil yang lama terus. Kalau di tingkatan PPK, PPS ya mungkin bisa dievaluasi, tapi tingkatan KPPS ya kenapa kita sering ambil orang lama begitu, karena memang soal pengalaman, kemampuan, pemahaman. Orang baru dengan pekerjaan baru dengan catat-catat itu mungkin itu kemarin jadi catatan waktu di rapat Konsulnas juga disampaikan. Saya ingat salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, itu ketika ada regulasi untuk membatasi masa periode ad hoc 2 periode, itu mereka protes karena memang di Lahat, di beberapa kecamatan bahkan desa yang jauh dari kota Lahat, Kabupaten Lahat itu rata-rata penduduknya itu belum melek politik, apalagi kaitan dengan itu. Kenapa PPK jangankan KPPS, PPK saja dalam setiap penyelenggaraan itu masih pakai orang lama, karena dikatakan itu cuma dong saja begitu. Kalau ambil orang lain juga pusing, jangankan BIMTEK terus menerus, soal pemahaman kaitan dengan itu saja sulit, apalagi di tingkatan KPPS. Karena ketersediaan sumber daya manusia ini memang ya terbatas begitu. Kalau di area kota sini mungkin banyak pilihan ya. Kalau di tingkatan desa, apalagi desa-desa terpencil, ya mungkin sulit untuk identifikasi KPPS yang punya kemampuan dan pemahaman. Kalau ke Ibu Suju, sisi regulasi. Terakhir ini kan kayak persoalan penjara semua orang itu kan tinggi sekali di Bawaslu. Lewat Bawaslu maksudnya. Saya tahu regulasinya di pusat, tapi tangan Bawaslu ini penjara, ini pidana, ini. Masa semua orang setiap orang harus masuk penjara dengan urusan ini? Ada sih formula untuk dihukum dengan denda, ataukah kalau di sekarang mulai ada pertanggungjawaban pidana perusahaan, korporasi. Jadi kalau ada anak buah yang melakukan tindakan pidana, korporasi ikut kena. Kepikir nggak saya kalau itu dibawa sekarang ke pidana peserta pemilu, pidana itu ke partai politik? Ya, kalau soal regulasi dan kewenangan Bawaslu, memang ada beberapa kasus itu yang menjadi maksudnya kayak patokan gitu. Ada beberapa misalnya dari tingkatan kecamatan. Kemarin yang untuk Kebesar Utara Timur, Panocam Kebesar Utara Timur itu sempat hampir kami pidanakan. Tapi untung yang bersangkutan dia karena dan itu menjadi catatan soal sudahlah ada hal-hal yang ya. Nah, itu menjadi sebenarnya menjadi ketakutan juga di Bawaslu. Kami mengadjudikasi orang, sementara tingkatan bawah kami, dan itu kan menjadi catatan bagi kinerja kami juga karena
tanggung jawab kami. Tingkatan di bawah itu menjadi tanggung jawab kami juga. Kemudian dari tahapan sebenarnya kalau dari perbawaslunya itu ada tahapannya. Jadi kalau saya langsung mempidanakan orang. Makanya di situ di Bawaslu itu ada satu sentra namanya Sentra Gakumdu, yang di dalamnya itu ada kepolisian dan kejaksaan. Nah di situ yang nanti akan dipilah. Jadi bukan hanya serta-merta Bawaslu lalu karena kewenangan yang kemarin saya bilang karena kewenangan kami. Saya bukan masuk yang di situnya, saya masuk Iya. dari sisi regulasi. Iya. Terlalu banyak pelanggaran tuh ujungnya pidana, hampir semua ini pidana, ini pidana, ini pidana. Nah ini ini yang pidana. makanya ini kita menjelaskan alurnya kan. Jadi di dalam Gakumdu itu nanti akan dibahas apakah ini Ya, masuk dalam pasal administrasi ya. ataukah dia masuk ke dalam pasal Bukan, pidana. artinya dari sisi Bawaslunya, kelembagaan. Ada tidak usulan nanti kalau nanti jadi tetap ada perubahan, insya Allah pasti ada. Ada tidak kurangi pasal-pasal berhubungan pidana. Yaitu kami bukan pembuat regulasi. Ya, pasti Jadi, itu kalau kan dari DPR. saran kami, Arahan ide Iya. itu bicara tentang ide. kalau dari kami sebenarnya ada, karena kan tetapi itu nanti dia berininya dengan tugas Bawaslu, karena tugas Bawaslu itu kan pencegahan, Iya. pengawasan dan penindakan itu. Jadi kalau mau dibilang lupa lagi berarti proses kami pengawasan pencegahan itu sudah dilakukan. Nah kalau sampai ke tahap penindakan itu sudah lain. Jadi kalau mau dibilang dengan tadi Bu setuju dengan rencana pidana ke partai politik bagaimana? Secara kelembagaan. partai Politik dipidanakan. Kan sekarang kalau yang misalnya di orang di kasus korupsi pakai nama PT atau CV, orangnya dipidana, PT-nya ikut kena pidana. itu belum ada dalam itu. Ya, artinya itu. Oh maksudnya untuk Iya, untuk ke depan misalnya. kedepannya ya mungkin bisa Saya pikir sudah mulai harus dipikirkan, jadi tidak seluruh pelanggaran di bawah itu yang benefitnya itu untuk partai politik, tapi Iya. yang masuk hanya orang satu per orang. Kalau orang itu ada hubungan langsung ini seperti putus. Saya bekerja untuk partai Ansor misalnya. Iya, betul. Begitu ada apa-apa saya putus hubungan dengan partai Ansor. Pak Ketua Ansor belum mau jadi partai. Kalau dalam proses verifikasi parpol pencalonan itu anggota parpol bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Iya, iya. Contoh kemarin dari PDP dia tidak dimasukkan dalam Internalnya dia saling. iya, tetapi terakhir diselesaikan secara internal. Iya. Jadi kemarin dia di tahap pencalonan dia tidak dimasukkan dalam DPT. Nah, dia mengajukan ke kami selesai di tahap mediasi. Ya kembali ke dulu ada selesai internal. Tapi saya menarik itu karena ada mulai beberapa negara orang sudah mulai pakai itu. Oh ya, mudah-mudahan itu bisa Pidananya jadi. boleh dikenakan ke peserta. Sebagai peserta aja bukan orang. Iya. Saya misalnya main ke partai tertentu, saya bikin sesuatu apa yang masuk kualifikasi pidananya, partainya juga kena. Resikonya yang kena. Tapi bukan dalam bentuk penjara, bukan dalam bentuk tahanan. Tahanannya saya, sanksi pidananya dia berupa denda. Nah, saya pikir itu untuk Iya, mudah-mudahan. mengurangi jumlah itulah. Lebih efektif sebenarnya. Ya, Mudah-mudahan itu bisa dipikirkan. hal lain Ibu saja sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan? Mungkin itu dulu, Pak. Ya, pakai itu tentang irisan tadi, jadwal sementara saja. Jadwal sementara kalau yang saya dapat itu pilkadanya Maret ya? Pilkadanya November 24, Pencoblosan November. hari-hari 24 November, 13 November 13 November 2024. 2024. Tahapannya dimulai sejak Tahapannya dimulai Oktober 2023 2023 Ya. sampai November 2024. Artinya kalau kita di Kabupaten Maluku Tenggara tidak ada pengurangan masa jabatan kepala daerah. Masuk nggak? SK Bupati, Wakil Bupati dengan jadwal tahapan. Misalnya nih, ini kita umpamakan ini jalan skenario yang ini sekarang di jalan. Ada pengurangan masa jabatan nggak sih? Ya kan dia tetap ya dia berakhir Oktober ya, Oktober 2023. Berarti pas. Akhir masa jabatan kepala daerah
Oktober 2023. Oke, habis itu berarti apa? PJ ya? PJ ya, pejabat. Jabat sampai 1 tahun ke depan. 1 tahun lebih ya. Oktober sampai November. November kan hari H, kemungkinan Desember, Januari, Februari. Wow. Waduh, Pak Ketua. Tahun lebih. Ada batang tuh, ada perubahan di sini Pak Ketua. Wah, kalau Pilpres, pemilu. pileknya di Februari atau Maret. Februari atau Maret. Tahapannya dimulai. Tahapannya dimulai kalau Maret berarti iya, kalau Maret simulasi KPU, kalau Maret berarti Juli 2022. 22 mulai start besok. Iya, kalau Februari berarti Juni. Juni 2022. Juni. Tapi sementara digagas karena irisan tahapan itu sementara digagas pemilunya dimulai 30 bulan sebelum hari H. Kalau 30 bulan berarti akhir tahun itu sudah mulai jalan tahapan pemilu. Ini sekaligus kalau memang sampai apa namanya skenario ini tetap berjalan sampai tanpa ada perubahan regulasi, ya ini juga sekaligus apa pengetahuan buat teman-teman partai politik harus sudah siap itu berarti ya. Ada verifikasi parpol, ada segala Itu yang tadi makanya dia ini ke data tadi. Jadi sebenarnya balik ke situ. balik ya, karena pengguna sebenarnya kan Ya, peserta partai politik. Jadi Harusnya kita tambah sedikit. Harusnya kaitan dengan pemilu ini bukan hanya ANSI domain KPU Bawaslu sebenarnya ya. Harusnya juga domain karena di situ kan ada tiga itu, ada penyelenggara, ada peserta, ada pemilih. Jadi ya pemilih ini yang sementara kita dorong supaya aktif, partisipatif, bukan cuma pasif. Selain itu peserta pemilu juga harus ikut serta secara aktif juga. Jadi ya kemarin juga sempat diikuti beberapa RDP itu ide-ide dari Prof. Ramlan Surbakti, ide-ide dari Dr. Nur Hidayat Sarbeni, mantan Ketua Bawaslu itu misalkan dari fungsi Bawaslu yang awalnya fungsi pengawasan itu dia dilepas. Jadi fungsi pengawasan itu dia melekat ke pemilih atau dalam hal ini publik. Jadi Bawaslu tidak lagi melaksanakan fungsi pengawasan. Itu misalkan pikiran dari ya Prof. Ramlan Surbakti. Tidak hanya sampai pada pemilih, tapi peserta pemilu juga sebenarnya. Partai politik itu punya peran penting dalam semua tahapan penyelenggaraan. Bukan hanya dia dihubungkan sebagai pelengkap saja begitu, tapi dia juga ikut serta begitu, ikut serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Ikut serta bukan hanya sebatas peserta ANSI, tapi dia juga aktif terlibat begitu. Sehingga perspektif bahwa KPU, Bawaslu, pekerjaan, iya betul itu pekerjaan melaksanakan tahapan. Cuman di situ juga ada peserta pemilu dalam hal ini partai politik itu. Jadi ya harapan kami dalam setiap tahapan penyelenggaraan seperti kayak sekarang daftar pemilih berkelanjutan yang tadi disampaikan. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Sejak update data berkelanjutan, sejak dilaksanakan sampai sekarang partai politik belum pernah mengirim data ke KPU ya? Ya mungkin sementara ya mungkin. Ya. Belum di. Ya. Belum pernah ada yang kirim. Ya. Baik. Siap Ketua. Pak Ketua, Ibu Suju, terima kasih banyak waktunya. Sebenarnya kalau saya tidak ketemu di daftar legislasi per 5 tahun, kalau ini belum hilang, kalau sudah hilang, saya pikir kita akan lebih keras lagi untuk rujuk tahap-tahapannya. Tapi karena memang hilang di Baliknas 1 tahun ini, ya tapi koleksi tapi di 5 tahunnya belum. ya belum. Jadi saya pikir ya sudah, atau saya terlalu bakal sampai sini, tapi mungkin ide-ide untuk perubahan-perubahan di regulasi itu perlu. Ya kalau memang masih ada lagi atau masih bisa dirubah kayak begini kan, siapa tahu ada ide-ide. Jakarta jauh. Hah? Jakarta jauh. Ya ada suruh ketua KPU. Jakarta Ketua jauh, KPU. kemudian akomodasinya mulai dipangkas, akhirnya ya begitulah. Sebenarnya yang punya saya Mungkin arahnya semua kan di ikan aja, jadi di elektronik kan ya segala ketemunya. SPPD janda elektronik juga. kadang ketua juga bingung kalau ditanya partai politik itu bagaimana pemilu.
Karena betul bilang betul balik. Ya, tanya ke DPP karena barangnya kan masih di Senayan Sana. begitu. Di sana. Barangnya kan di Senayan. Ya kadang-kadang memang ada komunikasi yang hierarkinya putus ke bawah, tapi KPU nya siap harus terima nasib. Iya. Ya. Oke, Ketua Ibu Suju, terima kasih banyak. Insya Allah kalau ada update terakhir ada ide hal lain yang bisa kita bahas, kita angkat kembali. Insya Allah kita hadir kembali di sini. Pak Ketua Amsal, terima kasih banyak atas kehadirannya. Teman-teman semua, tadi ada rekan-rekan dari mitra BPS. Tapi sebelumnya mungkin pengen tahu soal data, tapi saya pikir data ini tidak sebijak itu, cuma bahasa oh ya. Ya kita minta apa? Kita kasih usulan berikut kalau Siap. bisa dari Dukcapil Oh iya, siap. terkait Oke. dengan apa tadi wajib Wajib bikin KTP. Oh, iya. iya. itu penting. Betul. Karena kan kalau wajib kan berarti dia Iya. udah punya hak pilih. Betul. Saya juga akan coba dari BPS, tapi tidak dalam konteks ini. Ya kalau bisa Tidak dalam Kalau konteks bisa. ini karena Ya. Dukcapil dan BPS. ya. Wah kalau itu jauh Ibu Suju. Waduh. Aja makan. Wah ini saya kalau jabatan Gretchen saya kali ini. Oke siap Ibu Suju. Terima kasih banyak Ketua Ibu Suju Ya, sama-sama. dan semua yang nanti menonton ini lewat akun YouTube Ranidia. Terima kasih atas acara ini, semoga ada manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Selamat malam.